Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sekarang nih sahabat baik Bunda yang ada di seluruh dunia maupun di mana aja berada. Oke, kali ini Bunda sedang ketemu dengan salah satu dokter. Aha, dokter itu adalah pencetus daripada kegiatan Bunda yang selama ini Bunda jalani. Apa ya teman-teman? Nanti kita sapa ya dokternya. Oh iya teman-teman, sekarang Bunda masih bicara tentang warna. Oke, Bunda di sini udah bawa warna ya. Nah, kita akan bicara kepada yang ahlinya langsung, yang kebetulan beliaulah yang membawa tentang coloring ini, tentang sujok dari Madam Bupinder, dan beliaulah yang dimandatkan oleh Madam untuk bisa menyebar luas di Indonesia. Apa itu warna teman-teman semua? Terapi warna itu nanti kita akan bincang dengan dokter kita. Kita mulai ya. Selamat pagi, siang, sore, menjelang malam boleh juga dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kenalkan dulu dokter, namanya dokter siapa? Iya, saya Maulana Gatothan Priyanto. Iya. Ya, sekarang ini kita sedang bicara dengan Pak Dokter Maulana. Nah, Pak Dokter, to the point, saya mau nanya, kenapa dokter lebih memilih warna? Maksudnya apa, Dok? Kenapa warna untuk sebuah terapi? Oke, iya. Ya, bicara tentang terapi yang saya geluti itu ada beberapa hal memang. Kalau bicara tentang color, terapi warna adalah satu bagian dari sebuah ilmu yang kita sebut sebagai sujok. Ya. Sudah pernah dijelaskan sama teman-teman sahabat-sahabat Bunda? Sujok udah ya waktu Oke. itu ya Bunda ini, tetapi karena kita langsung bicara kepada sumbernya langsung. Oke. Dan kebetulan Bunda nih murid beliau ya. Beliau yang mengajarkan Bunda tentang warna. Jadi Bunda Iya. dibimbing dengan Dokter Maulana, dibimbing dengan Pak Heriza juga, dibimbing dengan Madam Bupinder. Iya. Nah sekarang biar teman-teman tahu apa itu warna atau Iya. sujok atau terapi tangan ya, tentang penyembuhan sederhana. Gimana dokter? Iya. Sujok itu bagaimana sih dok? Apa Iya. itu sujok dok? Oke, jadi sebelum masuk ke warna kita bicara dulu tentang sujok ya. Mungkin sudah dijelaskan sama Bunda ya. Oke, sujok itu berasal dari bahasa Korea yang berasal dari dua kata, yang merupakan dua kata. Sujok. Su itu artinya tangan, jok itu artinya kaki. Jadi ketika kita bicara sujok, kita bicara tentang bagaimana cara kita menterapi tubuh lewat tangan dan kaki. Teknik ini sebenarnya ditemukan oleh Profesor Park Jae-woo di Korea, dan beliau melakukan riset yang cukup panjang dari tahun 53 sampai 87 baru dideklarkan, disampaikan kepada masyarakat bersama dengan murid-murid beliau, terutama di dua negara yaitu di Rusia dan di Korea. Ada sekitar 60 murid beliau yang terlibat untuk membantu penelitian tentang sujok ini. Wow, penelitian ya. Iya. Berarti teman-teman semua nggak sembarangan loh, nggak asal ini. Berarti sudah ada penelitiannya. Iya. Dan bahkan itu sudah diakui ya dok. Iya. Ya. Ah. Sujok itu ada di 53 negara. Wow, teman-teman, sujok itu 53 negara. Ingat ya, 53. Jadi bukan, kalau di Indonesia ini baru orang bilang baru hanya beberapa gelintir orang aja yang tahu dan yang sudah diakui oleh ISA. Oke. International Sujok Association. Termasuk Bunda. Betul. Betul. Jadi di Indonesia ini yang sudah diakui ISA ya, itu ada berapa orang ya dok ya? Ada sekitar 200-an orang ya. Sekitar 200 orang ya. Jadi baru 200 orang termasuk Bunda. Jadi teman-teman, untuk kamu konten ini sebenarnya mempermudah ya, sangat mempermudah. Teman-teman di rumah hanya tinggal ngikuti aja terapinya. Toh nanti kalaupun mau belajar, nanti kita adakan kelas ya, dokter yang akan membimbing kelasnya. Oke teman. Oh ya dok, saya mau tanya, kalau kita menggunakan warna, apa itu nggak berbahaya dok? Tidak, karena kan pada dasarnya kan kita berinteraksi dengan warna setiap hari. Kalau nggak ada warna nggak ada kehidupan juga akhirnya. Stop. Pada dasarnya kita kan setiap hari berinteraksi dengan warna.
Tuh teman-teman, tapi suka teman-teman bilang, wah masa iya sih? Buktikan apa coba? Apa aja dok kalau kita berinteraksi dok? Sederhana contohnya misalnya gini, pasti sahabat-sahabat Bunda sudah pernah makan di restoran fast food kan? Sangat Ya, sering ya. Sering. Sadarkah kita kalau misalnya di sana tuh sebenarnya kita dipengaruhi oleh restoran tersebut? Waduh, Lewat warna. Lewat warna. Contohnya gimana dok? Kalau kita lihat warna yang dominan di restoran-restoran tersebut adalah warna merah dan kuning. Warna merah, sebentar. Jadi di restoran yang biasa kita kulineran itu teman-teman didominasi oleh warna merah dan kuning. Ya. Kenapa dokter? Warna merah itu membuat orang semangat. Warna merah itu membuat orang semangat. Kenapa? Kalau orang semangat kan jadi lapar, benar nggak sih dok? Dan warna kuning itu yang bikin jadi lapar. Oh, warna kuning ini yang bikin jadi lapar. Contohnya Iya. lagi, didominasi warna itu di mana dokter warna-warna itu? Apa di catnya atau di makanannya itu bah? Catnya, di kursinya, di banyak, terutama nanti di catnya. Jadi pada saat kita masuk, kita sudah langsung terpapar oleh warna tadi. Siap. Nah tuh teman-teman, nambah ilmu kan? Ternyata kenapa rumah makan nggak ada yang warnanya hitam loh? Nggak ada warna yang kesannya redup. Karena kalau rumah makan kesannya redup, orang tuh nggak mau mampir, ya. Itu baru mewakili dari warna merah dan warna kuning. Nah, oke. Ternyata tanpa kita sadari pun kita nggak sadar ya kalau sebenarnya kita sudah bermain warna ya dok ya. Sudah. Iya. Wow, Bahkan amazing. kalau kita lihat di zaman dahulu kala itu nenek moyang kita, kalau kita misalnya gondongan atau kemudian ada tonsilitis gitu ya, radang di tonsil, itu sama nenek moyang kan kita diajari pakai apa? Blau. Tunggu. Ya. Oke, yang zaman kalau anak milenial nggak kenal ya. Yang kenapa anak-anak orang-orang zaman dulu tuh super kuat ya teman-teman. Karena apa? Dulu waktu kita zaman kita tahun 80-an maupun ke sana lagi 70 60-an itu kalau orang tua memberikan anak yang sedang gondongan ya dok. Gondongan itu dalam bahasa kedokteran moms. Nah, moms itu dan orang zaman dulu sering memberikan warna biru pada blau karena yang waktu itu produksinya blau ya. Kan blue. Tuh, bayangin. Berarti orang tua zaman dulu lebih pintar dari kita ya. Jadi mereka sebenarnya kalau penggunaan warna dalam dunia terapi itu sudah sangat banyak. Kita kalau di dunia herbal juga menggunakan indikasi warna untuk mengambil herbal apa yang akan kita gunakan. Contohnya misalnya herbal-herbal yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, kita ambil warnanya yang warnanya merah. Siap. Gitu ya. Atau kemudian ungu. Ya, gitu ungu. Nah, itu adalah herbal. Jadi kalau kita ke hutan terus kemudian kita nggak tahu nih warna ini namanya apa. Iya. Tapi kemudian kita lihat dia warnanya merah, berarti dia indikasinya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Tuh teman, dapat lagi informasinya. Atau kemudian kalau misalnya nih, tahu kunyit? Kunyit tahu dok? Warnanya apa? Kunyit warnanya ini dok ya? Kunyit. Sebenarnya yang diambil dari warna itu kunyit itu warnanya loh dok? Iya, warna dan juga ingredientnya. Siap. Karena kalau kan juga pernah kita dulu ketika kita mungkin nenek moyang kita juga ini buat kalau yang milenial mungkin belum kenal kali ya. Anak-anak milenial nggak kenal. Kalau sakit perut gitu ya, itu tinggal dibalurin kunyit aja. Maka dia sudah akan meredam rasa sakit tadi. Keren sekali ya dok ya. Itu baru satu warna, dua warna ya dok ya. Oke. Kalau tentang mengenai warna hijau dok, apa dok? Ada yang diwakilkan dok? Iya. Warna hijau dok. Hijau kaitannya dengan pergerakan. Hijau kaitannya dengan pergerakan. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman susah nih digerakkan sendinya, siap. Maka kasih aja warna hijau tuh di ada petanya sih sebenarnya kalau bicara tentang sujok. Next itu ya dok ya kita bicarakan. Atau minimal aplikasikan saja misalnya nih susah nih digerakkan. Kasih warna hijau saja di sini. Tuh. Teman-teman berani nggak coba kalau seandainya ini ada memar, kamu ambil aja ini, coret warnanya. Tapi yang jadi masalah nih dok, kadang orang-orang tuh menganggap bahwa ini tuh berbahaya. Menurut dokter gimana dok? Warna itu? Kalau warna tidak berbahaya, mungkin berbahaya adalah
spidol. Spidol berbahaya dok? Spidolnya kalau bisa spidol yang dia organik, yang non toksik. Siap, spidolnya kalau bisa yang organik dan non toksik. Kita nanti akan luncurkan itu ya, tenang aja. Bener kan ya dok ya? Iya. Kita akan akan meluncurkan dari tim-tim kita bahwa kita ada spidol yang organik dan non toksik. Nah, tuh teman-teman. Kalau digunakan dalam jangka pendek nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau setiap hari lama dan itu yang akan jadi masalah. Siap. Itu ingat teman-teman ya. Jadi yang Bunda pakai juga sebenarnya yang organik ada ya. Kalau hanya untuk kalian pembelajaran aja, Bunda selalu bawa yang ini, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gampang, ya. Tapi nanti kalau teman-teman lebih ingin rinci lagi, ikuti terus konten-kontennya Bunda Leli. Nah sekarang gini dok, saya mau tanya, apakah warna itu dilakukan setiap hari atau setiap menit atau bagaimana dok? Setiap hari sepanjang kondisi itu masih ada ya, sepanjang keluhannya masih ada, maka kita lakukan treatmentnya setiap hari. Ketika dia hilang maka kita buat lagi yang baru. Siap. Gitu. Dan ketika akhirnya sudah hilang keluhannya, sudah selesai. Satu lagi nih teman-teman ya, kenapa mesti di tangan dok? Kenapa di tangan dan di kaki? Kenapa di tangan dan di kaki? Jok. Su itu kan tangan, jok itu kan kaki. Ya. Kenapa di tangan? Kenapa nggak di pipi? Kenapa nggak di dada coret gitu dong? Iya. Jadi menariknya bahwa ini riset tadi ya, riset ya, ingat ya, di riset ya, Pak Jewu ya. Ya, jadi berawal dari beliau melihat tam ini ya, ibu jari kita. Jadi beliau melihat bahwa ibu jari ini sangat penting sekali. Kalau orang nggak punya ibu jari maka dia susah untuk memegang. Berarti dia sama seperti kayak kepala kita. Penting banget dokter. Gitu ya. Dan kemudian akhirnya beliau berpikir bahwa ini seperti kepala. Siap, ini seperti kepala. Maka kemudian ketika ini dibentangkan, ya, ini jadi tangan. Dan ini jadi kaki. Sebentar. Ingat ya teman-teman, ini kalau dia ini kepala. Tapi kalau kita beginikan, ya, ini adalah ini tangan, ini kaki, dan ini badan. Nah, jadi yang dikatakan dokter tadi, tangan ini mewakili tubuh. Organ tubuh, mewakili tubuh. Betul. Dia menjadi remote. Siap, sebentar dok. Dia menjadi remote di dalam tubuh kita. Masya Allah. Jadi Allah itu menciptakan tangan dan kaki seperti ini. Ini bukan sekadar jadi kayak gini aja. Dia ada maksud. Nah, salah satunya adalah maksud untuk menterapi diri kita sendiri. Jadi bukan hanya sekadar megang, bukan hanya sekadar buat melakukan aktivitas-aktivitas biasa yang sudah kita lakukan, tapi yang kemudian Allah ciptakan tangan dan kaki seperti ini adalah untuk menterapi diri kita, karena dia persis sama seperti tubuh kita. Tadi ya, kepala, leher, 2 tangan, 2 kaki. Waduh. Nggak kebayang kan dulu? Nggak kebayang kita dokter. Berarti ilmu ini sebenarnya sangat-sangat membantu kita sebagai manusia ya dok ya. Nah, yang membuat saya kagum lagi sekarang, para dokter yang sekarang ini sudah banyak kembali kepada ke dunia pengobatan natural. Bener ya dok ya. Karena apa ya teman-teman, bukan sih mengesampingkan, sebenarnya obat-obatan itu yang kita makan juga kan racun ya dok. Tuh teman-teman, masa kita mau memasukkan racun ke dalam tubuh kita? Nah, ada cara yang efektif yang tidak memasukkan racun ke dalam tubuh kita, yaitu tadi dengan terapi secara natural. Hanya saja sebarang ini kan orang-orang ini nggak sabaran ya dok ya. Masalahnya teman-teman semua ini kan kurang sabar. Sakit kepala, buru-buru minum obat, ya dok ya. Sakit gigi, buru-buru minum obat, karena nggak kuat sakit. Padahal di dunia sujok, mau sakit kepala, mau sakit gigi, sakit jantung, sakit perut, bahkan sakit hati ya dok ya, bisa dikasih warna. Dan sakit kantong. Oh iya teman-teman,
pasti teman-teman lebih senang dengan materi bagaimana nih dengan caranya supaya warna itu kita meningkatkan pemasukan kita, Dok. Iya, bisa. Mas, keren. Kita bisa melakukan pengobatan jarak jauh. Wow. Bingung lagi kan? Bingung lagi kan teman-teman. Waduh, konten ini keren banget ya, langsung dengan guru pembimbing saya ya, dengan Pak Dokter saya. Itu dengan pelatihan jarak jauh. Gimana tuh, Dok? Pasien yang ada di Amerika, saya ada di sini. Ya. Saya bisa menterapi dia. Wow. Nah, Teman-teman, ada pasien dokter di Amerika ya. Nah, berarti kan jarak jauh aja bisa ya. iya. Kan kita Langsung. punya teknologi kan. Wih, Masya Allah. Teknologinya apa? Zoom, video call. Video call, Zoom, WA, Ah, foto, cetret, video call. keren. Saya ada di sini, dia ada di sana. Terus kemudian tinggal dia kirim kan? Benar. Kirim apa ya? Kirim apa ya? Nah, terus ya teman-teman, berarti ini klinik modern dong, Dok. Zaman dulu, klinik-klinik zaman dulu kan masih di bawah pohon sengon. Sekarang ini klinik-kliniknya udah modern, teman-teman, dan berbasisnya halal. Halalan thayyiban ya, Dok ya. Insya Allah. Oke. Untuk kali ini teman-teman nanti lihat konten yang berikutnya bagaimana akan dokter menerapi Bunda Leli ya. Kita akan memberikan satu teknik terapi kali ini yang buat awet muda. Oke, karena ada azan. Sampai dulu di sini teman-teman semua, cukup sampai di sini. Nanti kita sambung dengan konten berikutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi dengan konten yang berikutnya. Oke, sebelumnya salam sehat, sukses, bahagia selalu bersama kita semua. Mwah.